Halo, pada video ini kita akan belajar terkait garis bilangan dan interval, yaitu bagaimana merepresentasikan atau menggambarkan bilangan real itu pada garis bilangan, kemudian mengidentifikasi urutan dari bilangan real, dan kemudian nanti kita juga akan belajar terkait interval. Nah, yang pertama kita kenali dulu apa itu garis bilangan ya. Bilangan real dapat direpresentasikan atau digambarkan pada garis bilangan. Titik asal garis bilangan itu merepresentasikan 0. Ya, di sini 0 itu titik asal. Bilangan-bilangan positif terletak di sebelah kanan 0. Jadi di sebelah kanan 0 ini adalah bilangan-bilangan positif yang terurut ya, tentu saja. Kemudian bilangan-bilangan negatif terletak di sebelah kirinya 0. Jadi di sebelah kirinya 0 ini adalah bilangan-bilangan negatif. Semakin ke kanan ini bilangannya semakin besar, dan semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Di sini kita akan memahami apa itu urutan di dalam bilangan real ya. Misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan real. Bilangan A dikatakan kurang dari bilangan B jika B dikurangi A itu positif ya. Urutan A dan B dinotasikan dengan pertidaksamaan A kurang B ya. A kurang dari B. Hubungan tersebut juga dapat dideskripsikan dengan mengatakan bahwa B lebih dari A ya, dan menuliskannya seperti ini, B lebih dari A. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk pertidaksamaan lainnya, yaitu seperti ini. Pertidaksamaan A kurang dari atau sama dengan B. Nah, itu ya. Itu bacanya A kurang dari atau sama dengan B. Kemudian ada juga pertidaksamaan yang disimbolkan seperti ini, B kurang dari atau sama dengan A, begitu membacanya. Simbol-simbol ini kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan merupakan simbol-simbol pertidaksamaan. Secara geometris, A kurang B jika dan hanya jika A terletak di sebelah kiri B pada garis bilangan. Seperti yang dikatakan pada slide sebelumnya tadi ya, semakin ke kanan itu bilangannya semakin besar. Berarti kalau bilangannya ada di sebelah kirinya, berarti yang bilangan yang terletak di sebelah kiri itu lebih kecil daripada bilangan yang letaknya di sebelah kanan. Kemudian kita akan memahami apa itu interval. Misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan real. Jika A kurang dari B, maka interval tutup dari A ke B adalah himpunan yang memuat A dan B serta semua bilangan real di antara kedua bilangan tersebut. Notasinya seperti ini, pakai kurung siku ya. Jadi selang tutup A sampai B. Jadi selang tutup atau interval tutup itu menggunakan siku, menggunakan kurung siku. Sedangkan interval buka, kalau tadi interval tutup, sekarang interval buka. Interval buka dari A ke B adalah himpunan semua bilangan real di antara A dan B dinotasikan dengan interval buka A, B. Itu membacanya. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya kalau interval tutup itu memuat titik-titik ujungnya. Jadi A dan B itu termasuk ke dalam interval tutup. Itu perbedaan yang pertama. Sedangkan interval buka itu titik-titik ujungnya itu tidak dimuat di dalam interval tersebut ya. Itulah kenapa yang dimuat di sini adalah himpunan semua bilangan real di antara A dan B. Jadi di antaranya saja. A dan B tidak ikut. Nah, kemudian perbedaan yang kedua adalah perbedaan notasinya. Kalau interval tutup itu menggunakan kurung siku, kalau interval buka itu menggunakan kurung biasa. Nah, kemudian interval tutup itu kalau dinyatakan ke dalam notasi pembentuk himpunan seperti ini ya. Interval tutup dari A ke B itu sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B. Nah, jadi di sini ada sama dengannya. Dan kemudian kalau dinyatakan ke dalam garis bilangan seperti ini. Jadi titik pada A dan B ini titiknya dilukis atau digambar secara tertutup. Jadi bulatannya ini bulatan yang tertutup. Bagaimana kalau interval terbuka atau interval terbuka itu seperti ini. Ya, interval buka dari A ke B itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari A dan kurang dari B. Nah, di sini bedanya dia tidak memuat sama dengan alias titik-titik ujungnya tidak dimuat dalam
himpunan tersebut. Kalau digambarkan ke dalam garis bilangan seperti ini, yaitu karena titik-titik ujungnya yaitu A dan B itu tidak dimuat, berarti A dan B dilukis dengan menggunakan bulatan terbuka, beda dengan interval tertutup tadi. Nah, kemudian di sini ada beberapa interval lain, yaitu interval terbatas, ya. Di sini interval tutup A ke B itu A dan B-nya dilukis dengan menggunakan bulatan tertutup dan terbuka tadi dengan bulatan terbuka. Nah, kalau di sini interval tutup buka dari A ke B, berarti yang A itu adalah bulatan tertutup dan B adalah bulatan terbuka. Kemudian ini adalah interval buka tutup dari A ke B, berarti A-nya itu bulatannya terbuka dan B berupa bulatan yang tertutup. Kemudian ada juga interval yang tak terbatas. Ya, tak terbatas itu bisa di kedua sisi ataupun di salah satu sisinya saja. Contoh yang pertama ini yang satu sisi saja ya. Ini adalah interval tutup buka dari A ke tak hingga ya. Di sini himpunannya adalah himpunan X sehingga X lebih dari atau sama dengan A. Dan kalau digrafikkan seperti ini, kemudian ada lagi yang seperti ini ya, selang buka dari A sampai tak hingga, kemudian selang buka tutup dari min tak hingga sampai B, kemudian ada selang atau interval ya. Jadi maksud saya selang itu sama dengan interval. Interval buka dari negatif tak hingga ke B, kemudian interval buka dari min tak hingga sampai tak hingga, atau kalau dinyatakan dalam himpunan itu adalah himpunan semua bilangan real. Nah, di sini ada contoh, perintahnya adalah nyatakan interval 1 ke 4 atau interval buka 1 ke 4 dan interval tutup 2 ke 6 ke dalam notasi pembentuk himpunan. Kemudian gambarlah grafik dari irisan keduanya dan gabungan keduanya. Nah, pertama kita nyatakan dulu ke dalam notasi pembentuk himpunan ya. Interval buka dari 1 ke 4 itu sama dengan himpunan X sehingga X lebih dari 1 dan kurang dari 4. Kemudian ada interval tutup dari 2 sampai 6 itu sama dengan himpunan X sehingga X lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari atau sama dengan 6. Nah, berarti irisannya adalah seperti ini ya, irisannya ditambahkan kata hubung dan. Kemudian menjadi himpunannya adalah berupa interval tutup dari 2 sampai 4. 4-nya interval buka. Kemudian gabungannya secara ringkas menjadi interval buka tutup dari 1 sampai 6. Nah, kemudian irisan dan gabungan kedua himpunan tadi bisa digambarkan ke dalam garis bilangan seperti ini. Kalau irisan itu ya berarti irisan yang di tengah-tengah dua himpunan ini. Kemudian kalau ini ikut dan yang di atasnya ikut berarti di irisan juga ikut. Kemudian yang di bawahnya ini ikut, 4-nya ikut, tapi di atasnya itu tidak ikut, berarti yang masuk yang tidak ikut ya. Berarti irisannya adalah selang atau interval tutup buka dari 2 sampai 4. Kemudian gabungannya itu digabung, yang biru ini digabung, berarti menjadi interval buka tutup dari 1 sampai 6. Nah, untuk latihan silahkan kerjakan latihan 4. Itu perintahnya gambarkan grafik dari irisan interval buka tutup dari negatif tak hingga sampai 5 dan interval buka dari negatif 8 sampai 8.